Jadi pada suatu hari 100 orang karyawan ini dikumpulin di suatu aula gitu, aula kantor gue. Dan gak ada yang tahu mereka semua bakal di PHK. Dan sialnya gue salah satu dari 100 orang itu. Gue dipanggil ke sana bukan untuk dipecat, tapi gue disuruh untuk stand up. Gue disuruh untuk menghibur orang-orang di PHK ini. KPI gue tuh bikin acara PHK ini meriah. Dan itu tainya bos gue, karena bos gue sama sekali nggak ngasih tahu itu orang-orang bakal di PHK, sama sekali nggak ngasih tahu. Dia cuma datang ke meja gue terus bilang, "Tok, Bapak dengar kamu standing komedian ya?" "Bukan Pak, saya stand uppers." "Ah yaudahlah sama aja. Besok kamu bisa gak ngisi di acara kantor gitu." Terus gue tanya, "Acara apaan Pak?" "Ya biasa lah toh, farewell party." Gue iyain dong, karena di otak gue farewell party itu yang resign 1 orang, bukan 1 lantai. Dan kantor gue emang cuma 1 lantai pada saat itu. Jadi semuanya hilang dan yaudah gue sama sekali gak tahu itu acara apa. Gue sampai ke sana, gue lagi ngafalin materi di belakang gitu kan. Tiba-tiba gue denger suara orang-orang nangis dari depan gitu. Terus gue bingung, kayak seingat gue di Randon gak ada acara YSQ nih. Kenapa orang-orang pada nangis? Karena gue penasaran, gue keluar, gue cek dan itu pemandangan paling mengerikan yang pernah gue lihat, tau gak? Karena bos gue itu lagi bagi-bagian pesangon gitu semua. Dan ya udah semua orang nangis. Lo tau gak sih ada 1 orang yang saking kencengnya dia nangis, dia udah sampai gak ada suaranya. Jadi di mata gue tuh dia cuma kayak bikin ekspresi jelek doang tuh. Dia cuma kayak, terus gue kayak, oh dia emang bisu. Selamat datang di Yolis Band. Hari ini gue kedatangan orang yang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya dia luar biasa dan berpotensi menjadi sangat-sangat luar biasa. Tapi luar biasanya bukan konteks orang luar biasa, dalam konteks sekolah luar biasa. Enggak dong. Kenapa harus nyambungnya ke situ? Nyambungnya ke situ. Duto Triaji. Halo Ben. Halo, Benio. Tok. Gimana, muka udah sembuh? Sembuh. Oke. Apaan muka? Oh enggak. Gue nggak ngerti itu maksudnya. Oh yang itu. Iya. Oh itu bukan di muka, itu di kepala, Oh, di kepala. sama di dada. Oh di dada. Sama di dada. Tapi yang di dada nggak terlalu sakit, di kepala yang sakit. Malunya lebih sakit. Malunya lebih sakit. Oke. Karena yang mukul Rodman gitu. Kalau yang mukul tretan Muslim kayaknya udah kodratnya gitu loh, orang Madura mukul orang Cina. Tapi kalau apa yang lebih sakit malunya sih. Anyways, Toh apa kabar Toh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Toh kalau orang nanya tentang komedi lu gimana menjelaskan ke orang? Maksudnya nanya tentang komedi itu gimana? Kalau misalnya Duto ini stand up comedian yang seperti apa gitu? Oke. Atau lu punya target nggak apa tahun ini atau gimana spesial atau apa? Kalau target sih gue tahun ini mau bikin Oke. spesial. Oke, judulnya? Judulnya Modal Nekat. Modal Nekat. Cuman belum ada untuk tanggalnya belum tahu kapan. Oke. Tempatnya juga belum tahu kapan dan jadi juga belum tahu udah jadi atau enggak. Karena itu selalu ada setiap tahun. Jadi oksimoron ya, modal nekat tapi nggak nekat juga. Iya. Karena harus ada perhitungan juga. Nah, kalau ditanya komedi seperti apa, mungkin gue lebih seneng observasi dibilang ya. Gue lebih seneng kayak dibilang, oh nih Duto komiknya observasi kayak gini-gini. Dan karena gue tuh inspirasi sebenarnya Bill Burr. Gue sangat suka dengan Bill Burr. Sangat. Toh, lu tuh stand up dari kapan sih? Gue tuh mulai stand up itu tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Ya, cuman itu gue belum rutin. Jadi gue 2016 akhir itu awalnya gue mulai di Jaktim kan. Awalnya mulai di Jaktim, terus coba pertama pecah. Udah nih langsung angkuh kan. Kayaknya emang ini bakat gue nih. Kayaknya pecah di awal open mic tuh bahaya sih. Iya. Itu paling bahaya. Ya, abis itu gue pecah di Jaktim. Pada saat itu gue lagi kuliah sebenarnya. Gue lagi kuliah di Jatinangor 4. Akhirnya ya udah gue lama di Jatinangor. Gue coba open mic lagi, nggak lucu tuh, nggak lucu lagi. Terus gue kayak denial gitu kan. Ini emang penontonnya kata Jatinangor
kampung-kampung. Tapi emang guanya nggak lucu pada saat itu. Akhirnya ya udah, gue coba terus karena penasaran sih sebenarnya. Kok yang pertama gue bisa kena, akhirnya kedua, ketiga kok anyep kayak gini. Terus ya udah akhirnya coba terus ketagihan, mulai nonton yang lain, mulai datang ke acara stand up, mulai datang acara off air. Terus ya udah deh sampai sekarang jadi keterusan. Tapi stand up tuh emang misteri gak sih? Kayak lu punya materi yang sama, pembawaan yang sama, lu bawain di komunitas A sama komunitas B tuh langsung beda responnya gitu. Oh iya. Yang kalau gue tuh paling sulit di Bekasi. Itu paling Bekasi sulit ya. Iya, itu gue inget banget. Tapi makanya komik Bekasi lucu-lucu. Iya, gue inget banget. Gue dulu mental gue pernah down parah, gara-gara open mic di Bekasi. Waduh. Jadi pada saat itu gue open mic untuk local stand up day. Ya. Jadi besoknya gue tampil di sana. Tapi materi gue tuh gue masih rada nggak yakin. Local stand up ini cara apa ya? Stand up Indo. Stand up Indo ya? Iya. Oke. Jadi harusnya gue tampil di sana tuh Jumat, Kamisnya gue open mic di Bekasi. Gue udah kayak anjing gue harus lucu nih, supaya besoknya gue tenang. Gue open mic Bekasi. Ternyata gak lucu. Padahal bukan open mic yang sepi, emang rame, full house. itu kena itu. Gue naik anjing, nggak ada yang ketawa sama sekali. Udah down gue sampai besoknya di venue-nya local stand up day. Gue muntah-muntah. Waduh. Gara-gara kepikiran yang kemarin. Aduh nih kalau misalkan di tempat kayak gini terjadi yang seperti di Bekasi, kayak gue udah nggak punya muka lagi sih untuk kayak ketemu orang-orang gitu loh. Kayaknya bangsatnya stand up adalah kita tuh selalu dikasih tahu bahwa ketawa itu nular. Ya. Tapi kita nggak dikasih tahu bahwa ngebom juga nular. Oh iya. Kayak lu udah pecah nih misalnya, lu tahu punya joke bagus nih. Iya. Joknya udah lumayan lah, let's say lumayan. Terus di depan ada yang ketawa nih, 5 orang dari 50 orang yang nonton. 5 orang ketawa. Terus lu stand up, mereka berlima akhirnya takut juga kan ketawa terus. Ya. Tapi emang bener kata lo sih, mungkin emang bom nular kali ya. Nular, man. Anjing itu harus dipelajari the hard way. Tapi ada yang paling memorable buat gue dari lu adalah lu tuh cerita lu stand up di depan karyawan yang mau di PHK gitu. Si Mo Sidik itu pernah cerita dia mesti stand up jam 10 malam di RUPS. Di mana itu investor semua dan sahamnya lagi turun. Tapi kayaknya cerita lu tuh lebih pahit gitu. Karena ya kalau saham turun seenggaknya ya bisa di manajemen perusahaannya lagi diatur lagi, bisa naik lagi. Tapi kalau dipecat ya udah gitu, nyari kerja lagi kan nggak gampang. Iya, dan ya kalau saham turun ya orang-orangnya masih kerja. Seenggaknya. Nah itu lu cerita tentang itu. Itu berapa persen yang real tuh, yang true story di situ? Mungkin hampir 80%. 80%. Yeah. Fuck. Karena Oke, jadi kayak gimana itu? Itu kantor gue dulu sebenarnya. Kantor lo. Itu udah kantor beberapa tahun lalu. Oke. Bukan kantor sekarang. Karena gue nggak mau orang yang nonton nanti. Terus emang kantor kita bangkrut. Ya lo pikir aja kantor lo kayak gitu. Nggak, jadi itu udah beberapa tahun lalu gitu. Kondisinya tuh emang kantornya lagi gonjang-ganjing. Nah jadi memang si bosnya itu dia nggak kasih tahu bakal ada pemecatan karyawan. Sama sekali nggak kasih tahu. Jadi gua tuh sebenarnya di sana disuruhnya untuk nge-MC. Toh lo nge-MC dong acara. Jadi kan setiap bulan tuh biasanya di kantor ada town hall. Nah itu dipecatnya pas town hall. Town hall kantor gitu. Tolong nge-MC dong di sana. Akhirnya gua nge-MC. Terus yang terjadi adalah pada saat gue nge-MC itu ya udah sekalian disuruh stand up. Ya udah gue sekalian stand up. Nah, pas di tengah-tengah gue stand up itu ternyata dari penontonnya itu dipanggil-panggilin sama bos gue. Untuk ke ruangan dia dikasih surat pesangon. Kasih surat pesangon kayak gini. Sampai akhirnya udah semua selesai dapat surat pesangon, udah gue langsung di-cut kayak udah toh selesai stand up-nya. Lanjut ke ruangan masing-masing aja. Dan itu kan kantor gue tuh jatuhnya kayak lorong gitu ya. Jadi misalkan lorong gini, terus kanan kiri ya ruangan-ruangan buat kerja gitu. Itu semua orang yang dipecat itu pada nangis semua di lorong. Aduh. Itu anjing, itu serem banget sih.
Cuman emang pada saat itu bos gue bangsat sih. Bos gue tuh sangat narsisistik pada saat itu. Sangat narsis. Jadi ketika orang-orang lagi nangis gitu, bos gue tuh minta ke orang itu kayak, bro lo ntar sore kemana ya? Ini kondisinya mereka habis di PHK loh. Lo ntar sore kemana? Nggak ada kerjaan lah bos. Aduh. Oh ya udah ikut gue aja, fotoin gue ya, gue pengen foto sepatu. Iya. Dia tuh influencer sneakers. Ikut gue ya fotoin sepatu, anjing. Kan nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya mungkin di sepatu tuh dia. Itu yang terjadi. Berarti memang nggak ada sense ininya ya, makanya lu nggak ada empatinya. Nggak ada empatinya. Kayak dia kalau jadi stand up comedian cocok deh. Cocok sekali. Makanya dia nggak ngerasa ya udahlah, itu sedih kasih hiburan aja anak stand up gitu. Iya. Padahal butuhnya mereka motivasi sebenarnya bukan stand up. Ya udah terjadi hal seperti itu dan gue tuh sempat hampir mau dipukulin sebenarnya. Gara-gara ya gitu maksudnya. Yang penting kan hampir. Ya. Karena kalau dipukulin siapa ayo. Hampir mau dipukulin cuman ya maksudnya mungkin orang-orang yang karena di situ semua teman-teman gue. Maksudnya ya kolega-kolega gue semua. Ya. Ya mungkin mereka juga mikir ya udah ini sih itu juga lagi kerja juga mungkin. Terus ya udah akhirnya maaf-maafan, nangis-nangisan, pelukan, ciuman. Terus satu lagi dong. Semua. Kurang ger. Gak apa-apa toh, gak ada beban. Kan santai aja sini ya. Happy aja kita mah. Gue tuh kadang suka ngeliatin konten lu yang agak wadaw tuh. Lu kan suka bikin konten satire gitu. Apa aja diomelin pemerintah dan pemerintah Wakanda ya maksudnya. Enggak. Lu pernah ini nggak kayak kena hate yang wow gitu, kena masalah sampai segimananya? Kalau kayak kena Oza masalah gitu. sih gua alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah karena gue juga pilih-pilih lawan sebenarnya. Gue pilih-pilih lawan. Pengecut juga. Iya, gue pilih-pilih lawan. Maksudnya gue cari lawan yang emang semua orang sebel. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan public enemy gitu lah ya. Ya, kalau kayak misalkan orang suka ngutang, itu kan semua orang iya. Udah gue serang gitu aja. Tapi kalau misalkan kayak gue emang nyerang kayak mungkin ke pemerintahan atau misalkan kayak suatu instansi yang seragamnya coklat, gue nggak bilang. Nggak tahu apa itu ya. Gue nggak bilang gue nggak sebut itu instansi apa. Gue bilang oknum aja. Dan kayaknya itu cukup membantu untuk gak diserang sih. Karena kalau mereka nyerang itu tandanya mereka setuju. Oke. Ya kan. Akhirnya ya udah. Gue sih nggak pernah kena masalah-masalah kayak gitu ya. Dan semoga nggak akan kena. Pasti akan kena sih toh. Jangan dong. Pasti. Dengan mulut-mulut sampah Anda, saya saja sudah kena. Oza Rangkuti apalagi. Nunggu waktu aja toh. Welcome to the club. Lagi. Toh apa namanya? Lu bakal ada pertunjukan apa nggak ke depannya atau show apa atau? Kedepannya sih belum ada ya. Untuk waktu deket ini ya. Yang tadi sih gue bilang gue pengen bikin acara. Cuman ya tadi gue bilang gue juga belum tahu sebenarnya kapan ya. Kalau untuk acara-acara, ada open mic. Ada open mic hari Sabtu di Ketawa Comedy Club. Saksikan Duto hari Sabtu kalau dia nggak mager. Ini nama konten lagi kan anjir. Lo ada apa sih dengan Oza sebenarnya? Ya memang kita sering gitu. Jadi dia denial terus tapi enggak. Lu pikir gampang apa aku interview 5 orang sehari? Ya gue aja ini biar formalitas kamera. Ya, hari ini gue kedatangan. Ini breaking the fourth wall namanya. Tok. Oi. Nah ini biar nggak salah lagi. Ya. Ini nama kontennya Yolis Band. Ya. Tolong ceritakan, kan gue akan minta list yang personal dari tamunya. Lu tuh pernah jadi finalis apa itu ya? Elemen. Ya, bukan elemen anjing. Tolong ceritakan list pencapaian terbaik lu di stand up comedy. 1, 2 atau 3 gitu. 2 atau 3 berarti panggung-panggung yang paling gue seneng ya? Panggung paling gue seneng pertama tadi Local Stand Up Day. Local Stand Up Day. Ya. Itu lomba itu hitungannya? Itu hitungannya acara udah gede. Maksudnya acara itu di mana sih Local Stand Up Day? Itu hitungannya. Itu ngegig sih hitungannya. Cuman untuk masuk ke itu kan audisi. Iya. Audisi jadi audisi internal.
audisi 1 Jakarta. Oh 1 Jakarta. Wow. Oke. Jadi dapat di situ dan nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa gue tuh bukan komik kompetisi. Iya. Karena kalau komik kompetisi harus main cepet banget. Nah, dan gue kan mungkin agak harus ngebangun cerita ya dulu tuh. Iya. Nah makanya gue maksudnya menang audisi itu pun juga gue nggak nyangka. Gue nggak nyangka bisa menang. Akhirnya ya udah nyata dipilih, naik. Itu ceritanya menurut gue kayak di film-film sih. Karena pada saat itu audisi itu di Jakarta Pusat di Yunoya. Menang situ, pas gue balik itu hujan kan. Hujan, gue naik motor tuh. Wah gila itu kayak anjing, gue menang bangsa. Sambil nangis gitu kayak. Terus samping ada yang kamerain gitu. Kayak, bangsat, keren banget nih. Terus itu lokal stand up day. Kedua itu mungkin Sun 1 Jaktim. Sun 1 Jaktim. Ya. Itu tahun 2000 berapa itu 18. Berapa sih Di? Lupa gue. Ya segitulah. Ya 18. Ya. Oke. Gestarnya siapa tuh? Gestarnya itu siapa sih gestarnya? Harry Hore ya? Harry Hore. Oke. Karena itu gue baru ngerasa kayak nyata gue punya set 10 menit yang solid. Oke. Cakep. Ya gue baru rasa dan mungkin itu titik balik ya di saat sebelumnya gue sering ngebom gitu atau mungkin ada yang pecah tapi nggak jadi satu set di saat itu kayak anjing nih gue dapet nih akhirnya itu terus ketiga itu Bego Lu ya itu acara gue sama Alip Bayaki ya itu di Paparons Cafe itu emang Paparamon Cafe bukan dong di Paparons TVRI yang sekarang kayak udah bangkrut juga. Kayak semua yang gue datengin bangkrut semua deh. Akhirnya gue coba di sana. Sebenarnya itu benar-benar acara nggak ada persiapan. Jadi sebenarnya itu tuh acaranya buat nge-mocking acaranya Adri. Iya nggak sih? Iya kan? Itu kan acara lu, kenapa lu yang nanya anjing? Gue suka ketukar soalnya yang itu atau yang lain. Lo pikir lo pinter, lo keren. Lo pikir, tahu deh yang pinter. Ya bego lu ya, tahu deh yang pinter. Ya jadi ya udah gue sebenarnya cuma kayak nge-tweet doang sama Alip. Nge-tweet gitu, dilihat sama Bata. Ya udah lo bikin berdua aja show. Akhirnya ya udah bulan depan dibikinin show. Jadi di situ. Terus yang paling berkesan nih acara terakhir paling berkesan sih ya di Komedi Sentral Indonesia ya. Wah. Gila. Di acara ini sebenarnya lebih tepat ya. Ini yang terbaik. Ini paling berkesan sih. Ini puncak karir emang. Ini puncak karir sih. Terbaik emang. Iya, kayaknya besok gua udah mulai ada yang kontak-kontak gitu tuh bisa datang ke sini enggak gitu. Baru datang selesai. Duto Triaji, terima kasih sudah datang di Yolis Band. Follow Duto at Instagram Duto TRDJ karena tidak ada show yang bisa dipromot. Terima kasih Duto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.